Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Kisah dan Hikmah. Kali ini kisah tentang Salim bin Abdullah, cucu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari putranya yang bernama Abdullah. Namun kisah ini kita fokuskan kepada posisi Salim bin Abdullah yang menjadi rujukan dan untuk dimintakan nasihat oleh para penguasa. Namun ada yang menarik, menjadi penasihat penguasa bukanlah dengan menjilat penguasa, baik atas nama ilmu maupun atas nama agama. Menjadi penasihat bagi penguasa bukanlah berarti berada di lingkaran terdekat istana dan fasilitas penguasa. Salim bin Abdullah jauh dari penasehat penguasa yang seperti ini. Itu terbukti, kisahnya adalah ketika Khalifah menunaikan ibadah haji, adalah Khalifah Walid bin Abdul Malik pada saat itu, yang menjumpai Salim dalam keadaan berpakaian ihram, lalu terkagum dengan tubuh kekarnya. Kemudian ditanya, apa yang membuat tubuhnya menjadi kekar dan sehat? Cukup dengan roti dan minyak zaitun. Berbeda dengan para pencari-pencari kekuasaan yang berpura-pura menjadi penasihat penguasa atau ingin sekali menjadi tim penasehat penguasa agar bisa berada di lingkaran terdekat kekuasaan yang bergelimang makanan, kemewahan, dan fasilitas. Salim bin Abdullah tidak demikian. Buktinya apa? Masih setia dengan hanya roti dan minyak zaitun. Kemudian, dalam kisahnya menarik sekali bagaimana cara Salim bin Abdullah puas dengan cara hidupnya. Kan yang namanya makanan itu paling enggak kan roti, minyak zaitun dengan daging misalnya. Ini tidak ada lauknya. Tipsnya menarik sekali. Kalau satu hari aku merasa bosan dengan makanan ini, ya aku buat tubuhku lapar. Dan kalau sudah lapar, semua jadi enak. Luar biasa. Tips ini yang menjadi cara sederhana hidup dipenuh dengan kepuasan dan keriduan terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membuat independensi, keberanian daripada Salim bin Abdullah di hadapan penguasa manapun secara bijaksana, karena tidak punya tendensi keduniaan, apalagi berharap apa yang dimiliki oleh si penguasa. Dia justru pada posisi berhadapan-hadapan dengan penguasa jika sudah merampas hak rakyat, jika keadilan terhadap rakyat sudah tidak ditegakkan. Beginilah posisi Salim bin Abdullah. Dan sebaiknya para penguasa di tingkat paling tinggi sampai tingkat menengah, kalau ingin cari penasehat, mintalah nasihat kepada orang yang tidak meminta jabatan pada Anda. Mintalah nasihat kepada orang yang tidak meminta apapun dari Anda. Sebaliknya, dia berani berhadapan dengan Anda demi tegaknya sebuah keadilan. Ini pesan dari kisah atau hikmah dari kisah yang bisa saya petik. Nah, sekarang para sahabat, mari kita dengarkan keseluruhan ringkasan kisahnya. Salim bin Abdullah dan nasihat untuk penguasa. Suatu hari, Khalifah Walid bin Abdul Malik menunaikan haji. Ketika Khalifah turun dari Padang Arafah, beliau menjumpai Salim bin Abdullah di Musdalifah. Setelah memberi salam dan dijawab salamnya oleh Salim bin Abdullah, Khalifah memandangi tubuh Salim yang terbuka dengan pakaian ihramnya. Tampak tubuh Salim begitu sehat dan kekar, bagaikan sebuah bangunan yang kokoh. "Bentuk tubuhmu bagus sekali, wahai Abu Umar. Apakah makananmu sehari-hari?" kata Al-Walid. "Roti dan zaitun," jawab Salim. "Hanya roti dan zaitun?" tanya Khalifah keheranan. "Benar. Apakah engkau berselera memakan itu?"
Jika kebetulan aku tidak berselera, aku tinggalkan hingga lapar, yang kemudian membuatku berselera terhadapnya. Salim tidak hanya mirip dengan kakeknya, Umar bin Khattab, dalam bentuk fisik dan kezuhudannya, tetapi juga dalam keberaniannya menyampaikan kalimat yang hak, meski berat resikonya. Dia pernah menemui Hajjaj bin Yusuf yang kejam untuk membicarakan tentang keperluan kaum muslimin. Hajjaj menyambutnya dengan baik. Dia dipersilakan duduk di sisinya dan dihormati secara berlebihan. Beberapa saat kemudian, beberapa orang tahanan dibawa ke hadapan Hajjaj. Pakaiannya compang-camping, wajahnya pucat, dan semua dalam keadaan dibelenggu. Hajjaj menoleh kepada Salim bin Abdullah rahimahullah dan menjelaskan, mereka adalah pembuat onar di muka bumi. Mereka telah menghalalkan arah yang telah diharamkan Allah. Kemudian, Hajjaj mengambil pedang dan menyerahkan kepada Salim, sekaligus memberi isyarat kepada orang tahanan pertama untuk maju. Dia berkata kepada Salim, "Bangkitlah dan tebaslah lehernya." Pedang itu diterima oleh Salim. Dia menghampiri orang yang dimaksud. Seluruh mata menghadap kepadanya untuk melihat apa yang hendak dia lakukan. Salim bin Abdullah berdiri di depan orang tersebut, lalu bertanya, "Apakah engkau seorang Muslim?" Tahanan itu menjawab, "Iya, aku seorang Muslim. Apa perlunya kau bertanya demikian? Lakukan saja perintahnya." "Apakah engkau menunaikan salat subuh?" tanya Salim. "Aku seorang Muslim. Adakah seorang Muslim yang tidak melaksanakan sholat subuh?" Aku bertanya, "Apakah engkau sholat subuh hari ini?" "Semoga Allah memberimu hidayah." "Ya, tentu aku sholat subuh hari ini." Kemudian, Salim bin Abdullah kembali ke hadapan Hajjaj sambil melemparkan pedang yang digenggamnya. Dia berkata, "Orang ini mengaku sebagai seorang Muslim. Dia berkata bahwa hari ini dia telah melaksanakan sholat subuh. Sedangkan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat subuh, dia berada dalam naungan Allah. Maka aku tidak akan membunuh seseorang yang berada dalam naungan Allah." Hajjaj marah mendengarnya dan berkata, "Kami akan membunuhnya, bukan karena meninggalkan sholat, melainkan karena dia membantu pembunuhan atas Khalifah Utsman bin Affan." Salim berkata, "Ada orang yang lebih berhak untuk menuntut darah Utsman bin Affan daripadamu." Hajjaj pun diam, tidak mampu berbicara. Ketika Khalifah beralih ke tangan Umar bin Abdul Aziz, Khalifah yang soleh ini segera mengirim surat kepada Salim bin Abdullah. "Amma ba'du, aku telah menerima ujian dari Allah untuk mengurusi permasalahan umat tanpa diminta atau dimusyawarahkan terlebih dahulu denganku. Maka dengan ini, aku memohon pertolongan Allah yang telah mengujiku agar berkenan menolongku. Jika surat ini sampai ke tanganmu, aku minta agar engkau mengirimkan kepadaku buku-buku tentang Umar bin Khattab, perilaku dan keputusan-keputusannya sebagai khalifah. Aku ingin sekali mengikuti jejak beliau dan berjalan mengikuti jalan beliau. Semoga Allah memeliharaku untuk ini. Wassalam." Selanjutnya, Salim bin Abdullah pun mengirim surat balasan. "Telah sampai kepadaku suratmu yang menyatakan bahwa Allah telah mengujimu dengan kewajiban mengurus kaum muslimin tanpa engkau minta dan tanpa dimusyawarahkan terlebih dahulu denganmu. Dan engkau menginginkan jalan yang telah dilalui Umar bin Khattab. Yang perlu engkau perhatikan dan ingat selalu, bahwa engkau tidak hidup pada zaman Umar bin Khattab, dan tidak didampingi seperti orang-orang yang mendampingi Umar bin Khattab. Akan tetapi ketahuilah, bila engkau mempunyai niat untuk berbuat baik, dan benar-benar menginginkannya, niscaya Allah akan membantumu, bersama para pejabat yang mendampingimu. Hal itu akan datang di luar perhitunganmu, sebab pertolongan kepada hambanya didasarkan pada niatnya. Bila berkurang niatnya pada kebaikan, maka akan berkurang pula pertolongannya. Apabila nafsumu mengajak kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka ingatlah,
apabila nafsumu mengajak kepada sesuatu yang tidak diridhoi Allah, maka ingatlah apa yang dialami para penguasa sebelummu. Maka perhatikanlah betapa rusaknya mata mereka karena hanya digunakan untuk melihat kenikmatan. Perut mereka pecah karena hanya digunakan untuk melihat kenikmatan. Perut mereka pecah karena terlalu kenyang dengan syahwat. Bayangkanlah, seandainya jenazah mereka diletakkan di samping rumah dan tidak dimasukkan ke liang lahat, tentulah kita akan sengsara karena baunya dan terkena penyakit karena bau busuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah hajinya, Salim terserang demam yang sangat parah, hingga ajal menjemputnya pada tahun 106 Hijriah. Duka cita menyelimuti kota Madinah. Berbondong-bondong orang mengantar jenazah dan menyaksikan pemakamannya, termasuk Hisham bin Abdul Malik yang ketika itu sedang berada di Madinah. Berikut tadabbur dari Ustadz Bahtiar Nasir. Itulah tadi ringkasan keseluruhan kisah tentang Salim bin Abdullah, cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada lagi yang menarik kisahnya. Ketika si kejam, rezim kejam Hajjaj yang tukang tangkap, tukang penjara, dan tukang jagal. Jadi beda tipis ini. Ini sebetulnya penguasa atau tukang jagal. Di sini bedanya penguasa dengan tukang jagal itu. Kalau penguasa yang sesungguhnya adalah tentu menyadari bahwa kekuasaannya adalah amanah dari yang maha penguasa. Tapi kalau penguasa tukang jagal, dia menempatkan dirinya semata-mata sebagai penguasa. Ada kasus yang menarik ketika Salim bin Abdullah bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf yang dikenal ganas dan meminta Salim bin Abdullah untuk memenggal leher seseorang yang tersangka, tertuduh terlibat konspirasi pembunuhan Utsman bin Affan. Menarik sekali. Walaupun di tangannya sudah ada pedang dan sudah mendapatkan mandat hukum dan undang-undang dari khalifah yang dipimpin saat itu oleh Hajjaj, tangan ini tidak semena-mena memegang kekuasaan. Beda dengan orang sekarang. Baru dekat penguasa sedikit udah kayak penguasa kelakuannya. Baru mendapatkan sedikit kekuasaan sudah ingin menggunakan kekuasaannya melebihi si penguasa itu. Hajjaj berusaha menghindar dan menjaga kehormatan orang lain. Darah dan kehormatan, harga diri orang itu tidak gampang untuk dinistakan semena-mena. Tapi dari kisah tadi ada yang menarik, sahabat. Seakan-akan cara menghindarnya itu adalah dengan bertanya, kamu muslim? Iya. Sholat subuh? Iya. Oh, berarti dalam penjagaan Allah. Dilempar pedang itu di hadapan Hajjaj. Tidak diserahkan baik-baik, dilempar pedangnya. Di sini dia mendapatkan argumen permukaan dulu. Sebab Hajjaj ini bukan orang pandai yang bisa menerima argumen-argumen idealisme yang bersifat abstrak. Maka dikasih dulu sesuatu yang nampak. Apa? Dia muslim, sholat subuh, kata Nabi, fi zimmatillah, dalam penguasaan Allah. Pasti dong, penguasa seperti ini tidak menerima begitu saja. Dia kita tangkap bukan karena sebagai muslim yang melaksanakan sholat, tapi dia terlibat dalam konspirasi pembunuhan Utsman bin Affan. Nah, sampai di sini. Ini yang dikehendaki oleh Salim bin Abdullah sebetulnya. Bahwa kalaupun dia terlibat, maka darah dia milik keluarga Utsman atau penerusnya Utsman bin Affan. Bukan dia yang mengatasnamakan Utsman bin Affan untuk menghakimi pada saat itu. Dan masalah ini masalah pelik. Masalah ini bisa menimbulkan konflik besar di antara umat Islam. Maka hati-hati menggunakan kekuasaan, itu isyaratnya. Dilempar pedang itu artinya jangan sembarangan menggunakan kekuasaan mentang-mentang berkuasa. Kalaupun dia halal darahnya, bukan milik kamu. Kehalalan itu adalah milik keluarga Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Di sini kecerdasan seorang penasihat penguasa yang bukan penjilat, yang bukan penikmat
kekuasaan si penguasa. Saudara-saudara, pada akhirnya cicit Umar bin Khattab adalah Umar bin Abdul Aziz yang akhirnya menjadi khalifah dan meminta nasihat kepada Salim. Jika Umar bin Abdul Aziz adalah cicitnya, maka Salim bin Abdullah adalah cucunya. Meminta nasihat kepada pamannya kira-kira. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini? Dua saja nasihatnya. Yang pertama, kalau niatmu baik, kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada niat tidak baik di dalam hatimu dalam berkuasa, maka Allah tidak akan menolong kamu. Dan kekuatan pertolongan Allah seiring dengan kekuatan niatmu untuk menegakkan kebaikan. Yang kedua, ini awalnya dikasih nasihat akhir buat penguasa adalah, ingat, kalau kamu sudah tidak baik dan tidak adil dalam berkuasa, ingat-ingat penguasa yang pernah zalim di masa lalu, bagaimana nasib akhirnya. Demikianlah nasihat hebat dari Salim bin Abdullah sebagai penasihat independen yang merdeka untuk penguasa di beberapa zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.